Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alifa dengan NIM 210710005 dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Video kali ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu rata-rata atau mean, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima desil, yang keenam persentil, yang ketujuh simpangan baku, dan yang kedelapan varian. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Apa sih yang dimaksud dengan rata-rata atau mean? Rata-rata atau mean adalah jumlah seluruh data yang dibagi dengan banyak data. Nah, kalian bisa menggunakan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik tambah Xn per N. Nah, N itu merupakan jumlah data. Ya, kita ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu diberikan data hasil penelitian nilai ulangan matematika kelas 3 SD Tunas Bakti. Nah, kalian bisa lihat pada tabel, di sana ada nilai dan frekuensinya. Untuk mendapatkan nilai N, maka frekuensinya harus ditambah terlebih dahulu. Pada tabel di sini frekuensinya yaitu 40. Nah, setelah itu maka kita bisa mencari yaitu nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik Xn per N. Itu 1 ditambah dengan X2 yaitu 4 dikali dengan frekuensinya 7 hingga seterusnya, dan dibagi di 40 sama dengan 6,1. Itu median. Nah, apa sih median itu? Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk mencari data ganjil, kita dapat menggunakan rumus yaitu M sama dengan data ke dalam kurung N tambah 1 per 2 tutup kurung. Dan untuk data genap, kalian bisa menggunakan rumus yaitu M sama dengan data ke N per 2 ditambah dalam kurung data ke N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, langsung ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu diberikan data hasil penelitian calon guru matematika Universitas Sanata Drama adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari median, kalian bisa melihat bahwasanya pada soal ini data-data tersebut masih tersebar. Maka, untuk mencari mediannya, kalian harus mengurutkan yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung median untuk data ganjil. Kalian bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu M sama dengan data ke dalam kurung N tambah 1 per 2. Maka M sama dengan jumlah data pada yang tersebar tadi yang telah kita urutkan adalah 39. Maka N itu sama dengan 39. Jadi 39 ditambah 1 per 2 sama dengan 20. Nah, kan udah dapat nih data ganjilnya. Maka untuk mencari nilai data ganjilnya yaitu pada data yang telah kita urutkan, dia letaknya yaitu di data yang ke-20. Maka di sini data yang ke-20 yaitu 17. Maka median untuk data ganjil adalah 17. Yang ketiga adalah modus. Apa sih yang dimaksud dengan modus? Modus merupakan data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau dengan istilah lain disebut data yang paling sering muncul. Nah, pada modus juga ada data yang bermodus tunggal, ada data yang bermodus ganda, dan ada data yang tak bermodus. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya masih menggunakan data yang sama, yaitu data pada median.
Nah, kalian bisa lihat pada data tersebut, kan tadi pengertian dari modus yaitu data yang paling sering muncul. Nah, atau data yang paling banyak muncul. Maka pada data tersebut, angka yang paling banyak muncul yaitu angka 18. Maka nilai modusnya yaitu 18. Selanjutnya, kuartil. Apa sih yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah sekumpulan data yang disusun menurut besarnya. Maka nilai-nilai yang membagi kumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terbagi 3, ada kuartil yang pertama, ada kuartil kedua, dan ada kuartil yang ketiga. Nah, pada kuartil yang pertama itu merupakan kuartil bawah, kuartil kedua adalah median, dan kuartil ketiga adalah kuartil atas. Nah, cara kita menentukan nilai kuartil, yang pertama kita susun terlebih dahulu yaitu urutan nilainya. Dan yang kedua, baru kita menggunakan rumusnya. Nah, rumusnya yaitu QI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/4. Maksud I di sini yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, misalkan nih, kan tadi rumusnya kan QI kan sama dengan I dalam kurung N tambah 1/4. Nah, kalian mau cari Q2. Nah, I yang tadi kalian ganti dengan angka 2 jadi Q2. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di mana di sini ada data yang sudah kita urutkan. Nah, jadi di sini kita akan mencari yaitu nilai Q1. Nah, maka rumusnya yaitu Q1 sama dengan 1 dalam kurung N ditambah 1/4. Nah, untuk mencari nilai N-nya, kita hitung dulu berapa jumlah data yang ada pada data tersebut. Maka datanya yaitu 39. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus, yaitu Q1 sama dengan 1 dalam kurung 39 ditambah 1/4 sama dengan 40/4 sama dengan 10. Nah, udah dapat nih Q1-nya yaitu 10. Langsung saja kita lihat di data yang tadi kita urutkan. Nah, ternyata data yang ke-10 itu yaitu 14. Nah, maka nilai Q1 sama dengan 14. Selanjutnya, desil. Apa sih yang dimaksud dengan desil? Desil merupakan ukuran letak data yang membagi data menjadi 10 bagian setelah data diurutkan. Rumusnya yaitu DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/10. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Kita masih menggunakan yaitu contoh data yang tadi. Maka jumlah datanya yaitu 39. Maka kita di sini ingin mencari yaitu nilai desil 1. Maka rumusnya yaitu D1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1/10. Nah, tadi kan jumlah datanya yaitu 39. Maka D1 sama dengan 1 dalam kurung 39 ditambah 1/10 sama dengan 4. Yang keenam adalah persentil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persentil? Persentil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian setelah data diurutkan. Yaitu PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/100. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Kalian bisa lihat data di sini. Maka jumlah data di sini yaitu 39. Di sini kita mau cari yaitu P1. Maka rumusnya yaitu P1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1/100. Nah, P1 sama dengan 1 dalam kurung 39 ditambah 1/100 sama dengan. Yang ketujuh, simpangan baku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simpangan baku? Simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Nah, yaitu S sama dengan akar sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1.
sama dengan akar N sigma XI kuadrat kurang dalam kurung sigma XI pangkat 2 per N dalam kurung N kurang 1. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu data hasil nilai ulangan matematika dari 80 siswa kelas 7 SMP Tunas Bakti. Nah, di sini diketahui datanya yaitu 55, 62, 69, 76, 83, 90 dan 97. Nah, untuk mencari nilai simpanan bakunya, maka kita terlebih dahulu mencari yaitu nilai rataannya, yaitu menggunakan rumus yang sama yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 tambah X titik tambah Xn. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, maka dapatlah hasilnya yaitu 76. Nah, maka nilai rataannya yaitu 76. Nah, setelah kita mencari nilai rataannya, maka kalian bisa lihat pada tabel. Di sini kita akan mencari yaitu nilai sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 1,372. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka langsung kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu S sama dengan akar sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Nah, sama dengan akar 1,372 per 7 kurang 1 sama dengan 15,11. Jadi nilai simpangan bakunya yaitu 15,11. Yang ke-8 adalah varian. Apa sih yang dimaksud dengan varian? Varian merupakan kuadrat dari simpangan baku, menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Kan tadi sudah diketahui nilai simpangan bakunya, maka kita masukkan ke dalam rumus varian yaitu maka S kuadrat sama dengan dalam kurung 15,11 kuadrat sama dengan 228,31. Jadi nilai variannya